Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hujan turun deras sejak sore. Langit gelap menggantung di atas rumah kecil itu. Di dalam, Alia sibuk menyiapkan makan malam kesukaan suaminya, Fadil. Tumis kangkung, ayam goreng kecap, dan sambal terasi. Harum masakannya memenuhi dapur sempit. Sehangat senyumnya saat menata meja makan. Dia pasti lapar setelah kerja, gumam Alia sambil menyendok nasi. Tapi waktu berlalu. Jarum jam berdetak menuju pukul 8 malam. Fadil belum juga pulang. Alia mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Beberapa kali pesan dikirim, tak satu pun dibalas. Wajahnya mulai cemas. Biasanya Fadil selalu pulang pukul 6, tak pernah lewat. Bahkan saat macet sekalipun, dia selalu memberi kabar. Ketika suara pintu gerbang berderit, Alia buru-buru keluar dan menyambutnya dengan senyum. "Kamu belum makan, kan? Aku masak makanan kesukaan kamu hari ini." Fadil hanya menatapnya sebentar. Mata laki-laki itu tampak dingin. Hujan membuat jas hujannya basah kuyup, dan tangan kirinya menggenggam map putih yang terlihat sudah agak lecek. "Alia, kita perlu bicara." Kalimat itu membuat langkah Alia terhenti. Nada suaranya asing, dingin dan jauh. Alia hanya bisa mengikuti Fadil masuk ruang tamu, sambil memeluk dadanya sendiri, berusaha menenangkan getar dalam jiwanya. Fadil duduk, meletakkan map itu di atas meja. "Apa ini?" tanya Alia dengan suara pelan. Fadil tidak langsung menjawab. Ia menunduk beberapa saat, lalu berkata dengan suara berat, "Alia, aku mau kita cerai." Alia tertawa kecil, mengira itu candaan yang buruk. Tapi raut wajah Fadil tidak berubah. Tetap datar, tetap dingin. Jantung Alia seperti berhenti berdetak sesaat. "Apa maksudmu, Fadil?" "Aku serius. Kita cerai. Aku sudah menyiapkan semua berkasnya. Tanda tanganmu saja yang kurang." "Apa aku salah? Aku buat kesalahan apa?" Fadil mengalihkan pandangan. Dia menarik napas panjang. "Bukan karena kamu. Tapi ini sudah jadi keputusan keluarga. Orang tuaku, mereka mau aku menikah lagi." Alia tercengang. Matanya membulat. Tapi yang paling menghancurkan bukanlah kata-kata itu, melainkan kalimat berikutnya. "Mereka ingin aku menikah dengan Rani." Dunia Alia runtuh seketika. Jantungnya seolah diremas, dihantam berkali-kali. Rani, adik kandungnya sendiri. Anak manja yang selalu ia lindungi sejak kecil. Gadis yang ia anggap darah dagingnya, teman hidupnya. "Jangan bercanda, Fadil. Kamu tahu Rani itu adikku." "Aku tahu," jawab Fadil cepat. "Tapi orang tuaku sudah merestuinya. Mereka bilang, Rani lebih cocok. Dia lebih bisa membangun masa depan yang lebih baik denganku." Alia terdiam. Matanya mulai basah. Napasnya memburu. Dia ingin berteriak, ingin marah. Tapi suaranya tercekat. "Dan Rani? Apa dia tahu soal ini?" Fadil mengangguk pelan. Dia sudah setuju. Seketika, tubuh Alia melemas. Seakan semua energi disedot dari tubuhnya. Nafasnya sesak. Dadanya terasa perih, seolah ditusuk ribuan jarum. Ia berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Menatap meja makan yang sudah rapi. Makanan yang tadi ia siapkan dengan cinta, kini dingin tak tersentuh. Tangannya gemetar saat ia memegang piring. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. "Makanlah. Makananmu masih hangat." Tapi Fadil tetap diam. Tak bergerak sedikit pun dari kursinya. "Kenapa kamu tega, Fadil? Kenapa harus adikku sendiri?" "Karena aku tak bisa menolak keluarga. Aku anak laki-laki satu-satunya. Ayahku sakit. Permintaan mereka adalah wasiat terakhir sebelum semuanya terlambat." Alia menatapnya.
tajam. Dan aku ini apa buatmu? 7 tahun kita bersama. Kamu lempar begitu saja hanya karena permintaan keluarga. Fadil menunduk. Aku minta maaf. Alia tersenyum pahit. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, malam itu hidupnya tak akan sama lagi. Ia tahu, luka yang ditinggalkan tak akan sembuh dalam waktu singkat. Beberapa hari kemudian, rumah itu terasa lebih sunyi. Tak ada suara Fadil di pagi hari. Tak ada yang mengetuk pintu kamar mandi karena terburu-buru. Tak ada tawa. Tak ada diskusi ringan soal rencana masa depan. Yang ada hanya Alia, dan tumpukan luka yang belum sempat ia pahami. Dan pada akhirnya, surat cerai itu ditandatangani. Bukan karena Alia rela, tapi karena ia tahu, bertahan pada orang yang sudah tak menginginkannya hanya akan membuatnya hancur lebih dalam. Ia pergi, membawa koper kecil, dan selembar foto pernikahannya yang kini tak lagi berarti. Langkahnya berat, tapi ia tahu, kalau ia tidak pergi hari itu, ia tak akan pernah bisa berdiri lagi. Alia keluar dari rumah dengan mata sembab dan tubuh menggigil. Hujan belum benar-benar berhenti, hanya menyisakan gerimis yang tipis. Udara Bekasi malam itu terasa dingin menyayat. Setiap tetes air yang jatuh ke pipinya terasa seperti cemoohan atas kehancuran yang baru saja ia alami. Ia melangkah keluar dari gerbang rumah yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati. Rumah tempat kenangan manis tumbuh, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Tak ada yang menemaninya malam itu. Tak ada keluarga. Tak ada pelukan penghibur. Hanya koper kecil di tangan dan luka yang menganga di dada. Beberapa hari kemudian, Alia menumpang di rumah teman lamanya di Bandung. Rini, sahabat SMA yang sudah lama menetap di sana, menyambutnya dengan pelukan penuh kehangatan. Alia, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku pasti akan jemput kamu kalau tahu keadaanmu seperti ini. Alia hanya tersenyum pahit. Ia tak punya tenaga untuk menjelaskan semuanya. Setiap kali nama Fadil atau Rani disebut, hatinya langsung berdenyut nyeri. Luka itu terlalu baru, terlalu dalam. Hari-harinya diisi dengan diam. Ia duduk lama di balkon kecil rumah Rini, menatap hujan yang turun hampir setiap sore. Ia tak bicara banyak. Kadang hanya menulis sesuatu di kertas, lalu merobeknya sendiri. Kadang menangis dalam diam saat malam tiba, ketika semua sudah tidur. Tapi waktu berjalan. Dan waktu, meski lambat, tetap menyembuhkan. Rini membantunya pelan-pelan, memperkenalkan Alia pada dunia kecil kuliner rumahan. Alia mulai membantu Rini membuat pesanan nasi kotak untuk beberapa kantor. Ia mulai memotong bawang, mengolah bumbu, membungkus makanan. Sesuatu yang sederhana, tapi membuat pikirannya teralihkan. Hingga suatu hari, Rini menatapnya saat mereka mencicipi resep baru. Kamu tahu nggak? Kemampuan masak kamu itu lebih dari sekadar bagus. Kamu harus buka usaha sendiri. Alia, serius? Alia menatapnya bingung. Aku, sendiri. Kenapa enggak? Kamu punya tangan emas. Setiap kali kamu masak, rasanya beda. Ada kehangatan yang enggak bisa dibeli. Kamu butuh mulai lagi. Dari nol. Tapi dengan harga diri yang utuh. Ucapan Rini membuat Alia termenung lama. Malam itu, ia menatap langit yang bersih dari hujan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak menangis. Ia justru tersenyum kecil. Hari-hari berikutnya berubah. Alia mulai mencari tahu tentang dunia usaha makanan rumahan. Ia menyusun resep sendiri, memilih bahan dengan teliti, dan mulai menerima pesanan sendiri. Nama usahanya sederhana, Dapur Alia. Satu demi satu pelanggan datang. Lalu bertambah. Bahkan ada yang datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi sambal terasinya yang pedas namun nikmat. Alia kembali menemukan dirinya yang hilang. Ia tak lagi menjadi bayang-bayang dari pengkhianatan. Ia bukan lagi istri yang ditinggalkan. Ia kini berdiri sendiri. Tegak. Namun, di tempat lain, cerita berbeda sedang berlangsung. Fadil duduk di ruang makan yang mewah tapi sepi. Rumah orang tuanya memang besar, tapi dingin. Kursi-kursi mahal, lantai marmer,
dan lampu gantung kristal. Semuanya tak bisa menggantikan kenyamanan rumah kecil yang dulu ia tinggali bersama Alia. Di hadapannya, Rani menyajikan makanan dengan canggung. Makanannya udah aku masak. Tadi ibu bantu juga. Fadil hanya mengangguk. Ia mengambil sendok dan mencicipi sup ayam itu. Ia tak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya jelas tidak puas. Rani menggigit bibir bawahnya. Kamu nggak suka ya? Fadil meletakkan sendok. Sudah kubilang, aku nggak perlu kamu masak kalau rasanya cuma begini. Ini bukan restoran. Ini rumah. Masakan rumah harus punya rasa. Rani diam. Matanya berkaca-kaca. Sejak hari pertama menikah dengan Fadil, Rani tahu bahwa ia tidak sedang masuk ke dalam pernikahan yang romantis. Fadil dingin. Bahkan saat malam pertama mereka, tak ada sentuhan hangat. Hanya rutinitas yang datar. Ia bukan suami seperti yang sering Rani bayangkan ketika dulu diam-diam mengaguminya di balik senyum Alia. Rani tahu, Fadil tak pernah benar-benar mencintainya. Tiap hari, Rani melihat perubahan sikap Fadil yang makin kasar dan tidak sabar. Setiap ada masalah kecil, ia dimarahi. Setiap masakan kurang asin, ia dibentak. Bahkan kadang, Rani merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Lebih menyakitkan lagi, ia sering mendapati Fadil termenung sambil menatap foto lama di gawainya. Foto pernikahan Fadil dan Alia. Foto yang seharusnya sudah ia hapus. Tapi Fadil tak pernah mau menghapusnya. Malam-malam Fadil sering pulang larut. Entah dari mana. Rani mencoba bertanya, tapi hanya dijawab dengan acuhan. Jangan ikut campur urusanku. Lama-lama, Rani mulai sadar bahwa rumah tangga yang ia rebut ini bukan rumah bahagia. Bahwa laki-laki yang dulu ia pikir mencintainya, hanya menjadikannya pelampiasan kehendak keluarga. Dan bahwa ia telah menghancurkan kakaknya sendiri demi sesuatu yang sekarang tak lagi ia yakini nilainya. Setiap malam, Rani menangis di kamar. Ia mencoba menghubungi Alia sekali waktu, tapi pesan-pesan itu tak pernah dibalas. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf. Tapi hatinya tahu, tidak semua luka bisa dimaafkan hanya dengan kata. Di balik segala kemewahan dan status baru sebagai istri sah Fadil, Rani merasa kosong. Kosong dan bersalah. Sementara itu, Alia makin tumbuh menjadi sosok yang disegani. Ia mulai diundang menjadi pembicara di komunitas UMKM. Ia membagikan kisahnya, tentu tanpa menyebut nama, tentang bagaimana rasa sakit bisa berubah jadi kekuatan. Banyak perempuan yang datang padanya, menangis dan saling menguatkan. Alia membuka dapur kecilnya untuk anak-anak yatim. Setiap Jumat, ia membagikan makanan gratis bagi yang membutuhkan. Ia merasa, semakin banyak ia memberi, semakin sembuh pula hatinya. Tapi meski sudah berjalan jauh, kadang-kadang malam masih terasa sepi. Saat hujan datang dan kota seolah membeku, Alia masih teringat. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena luka-luka lama kadang tak sepenuhnya pergi. Mereka tinggal, diam-diam, di sudut hati yang terdalam. Namun kini, Alia tak lagi takut melihat masa lalu. Ia tak lagi merasa lemah saat mendengar nama Fadil atau Rani. Karena ia tahu, yang telah hancur bisa dibangun kembali, asal ia memilih untuk tidak membalas dengan dendam. Yang ia lakukan adalah berjalan ke depan, langkah demi langkah. Dan tanpa ia sadari, waktu sedang menuntunnya menuju sebuah pertemuan. Pertemuan yang akan membuka kembali pintu yang pernah ditutup. Bukan untuk kembali masuk, tapi untuk melihat bahwa kini dirinya sudah bukan lagi perempuan yang sama. 7 tahun telah berlalu. Waktu seolah berlari, dan dunia pun berubah. Tapi meski telah melangkah jauh dari masa lalu, takdir tetap punya cara untuk mempertemukan orang-orang yang meninggalkan jejak luka. Alia kini berdiri di pelataran sebuah gedung perkantoran di Jakarta, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Di tangannya, sebuah kotak besar berisi paket catering, dapur Alia, yang dipesan untuk rapat mingguan salah satu perusahaan media swasta. Ia bukan lagi perempuan yang dulu menangis di bawah hujan dengan mata sembab dan hati patah. Ia kini memimpin usaha dengan 5 karyawan, 2 cabang dapur,
dan lebih dari 200 pelanggan tetap. Namanya dikenal di komunitas perempuan mandiri. Ia menjadi simbol kebangkitan, simbol kekuatan. Saat ia menaiki lift menuju lantai 8, ia tak tahu bahwa pintu lift itu akan membawanya kembali berhadapan dengan sesuatu yang pernah ia kubur dalam-dalam. "Maaf Bu, ini pesanannya. Tolong dicek, ya," ucap Alia ramah kepada resepsionis yang menerima paket. Saat ia hendak berbalik, seorang laki-laki datang tergesa dari arah koridor. Ia mengenakan jas biru tua dengan rambut sedikit berantakan. Langkahnya cepat, nadanya terburu-buru. "Laporan minggu lalu mana? Saya udah bilang jangan taruh di meja saya." Suara itu menghentikan langkah Alia. Tubuhnya membeku. Nafasnya tercekat. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara yang pernah memanggil namanya dengan lembut. Suara yang pernah menusuk hatinya dengan satu kata, cerai. Alia menoleh perlahan. Fadil berdiri tak jauh dari sana. Ia tampak lebih tua, lebih kaku. Lingkar matanya gelap. Wajahnya tak sehangat dulu. Saat matanya menangkap sosok Alia, waktu seolah berhenti. Dunia membeku. "Alia!" Alia hanya menatapnya. Ia tidak tersenyum, tidak juga marah. Ia hanya berdiri tenang, memeluk kotak kosong di tangannya. "Lama tak bertemu," ucapnya pelan. Fadil seperti kehilangan kata. Matanya tak berkedip menatap perempuan yang pernah ia tinggalkan. Perempuan yang kini berdiri jauh lebih kuat, lebih indah, lebih berpendar dari yang ia bayangkan. Kamu sekarang." "Aku sekarang hidup," potong Alia singkat. "Dan kamu?" Fadil terdiam. Ada banyak yang ingin ia katakan, tapi tak satu pun keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatapnya, seolah tak percaya bahwa sosok yang dulu ia rendahkan kini berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi darinya. Alia tersenyum tipis. "Titip salam ke kantormu. Kalau makanannya cocok, kabari saja. Timku bisa kirim rutin." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi Fadil tak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok Alia yang kini menjauh justru terasa makin dekat. Dan di dadanya, sesuatu bergemuruh. Penyesalan. Sore itu, di meja makan rumah besar yang dulu menjadi simbol kekuasaan, Rani menunggu dengan gelisah. Makanan telah ia tata. Piring-piring sudah rapi. Tapi suaminya belum pulang. Lagi, pukul 8 malam, Fadil baru tiba. Wajahnya lelah. Rani menyambut dengan senyum ragu. "Kamu dari mana saja?" Fadil tidak menjawab. Ia hanya melempar jas ke sofa dan berjalan ke kamar. "Kamu nggak mau makan dulu?" tanya Rani lagi, suaranya pelan. Fadil berhenti di ambang pintu. "Aku ketemu Alia hari ini." Rani terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Apa? Apa dia bilang sesuatu? Dia nggak bilang apa-apa. Tapi dari caranya berdiri, dari cara dia bicara, aku merasa seperti orang asing di hadapan seseorang yang pernah mencintai aku sepenuh hati. Rani hanya bisa menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. "Kamu masih cinta dia?" Fadil tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu dengan suara pelan, tapi cukup menyakitkan. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, memeluk lutut dan menatap gelap. Pikirannya kembali ke 7 tahun lalu. Saat ia menerima pinangan Fadil dan menyaksikan kakaknya, yang ia cintai dan kagumi, hancur di hadapannya. Ia mengira waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi ternyata, luka yang ia buat bukan hanya tertinggal di hati Alia, tapi juga tumbuh di hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rani nekat. Ia datang ke lokasi dapur-dapur Alia, mencari tahu alamat dari brosur catering yang ia dapat dari laci kerja Fadil. Saat ia tiba, dapur sederhana itu sedang ramai. Beberapa ibu-ibu sedang menyiapkan bumbu, ada yang menggoreng ayam, ada yang membungkus makanan. Dan di tengah semua itu, Alia berdiri, memakai celemek, tangan kotor oleh sambal, rambut diikat tinggi. Ia tampak bahagia, penuh cahaya. Tak ada sedikit pun jejak luka masa lalu di wajahnya. Rani berdiri mematung di depan pagar.
lalu perlahan membuka pintu dan masuk. Alia. Alia menoleh. Sekilas ekspresinya berubah. Tapi hanya sekejap. Rani melangkah mendekat. Tangannya gemetar. Aku minta maaf. Semua orang di dapur terdiam. Alia meletakkan sendok kayu di tangan, menatap adiknya yang kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kamu datang ke sini, hanya untuk itu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkan kamu. Tapi aku nggak tahu kalau hidupku juga akan ikut hancur. Fadil, dia bukan laki-laki yang aku kira. Dia dingin, kasar, dan setiap kali dia menyebut namamu, aku tahu aku nggak pernah bisa gantiin kamu. Alia menarik napas panjang. Ia menghapus tangannya dengan lep. Aku sudah tidak menyimpan benci. Tapi maafmu bukan untuk membebaskan aku. Itu untuk kamu sendiri. Rani menangis. Tangis yang pecah. Tangis yang tak terbendung. Boleh aku peluk kamu? Alia tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan, lalu memeluk adiknya dalam diam. Tak ada kata-kata, hanya tangis dan genggaman. Tapi hati Alia tetap tenang. Ia tahu, itu bukan pelukan untuk kembali, tapi pelukan untuk melepaskan. Dan jauh di sudut ruang itu, di balik kaca jendela, Fadil berdiri diam dalam mobilnya. Ia melihat semua. Pelukan itu, tatapan itu. Dan saat ia melihat Alia kembali sibuk dengan masakannya, mengabaikan keberadaannya sepenuhnya, ia sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan 7 tahun lalu, tapi hari ini. Mobil Fadil tak bergerak. Mesin menyala, tapi ia seperti membatu di balik kemudi. Matanya masih tertuju pada jendela dapur kecil itu, tempat Alia berdiri menyendok nasi sambil tersenyum, seolah tak pernah ada luka yang ia tinggalkan. Seolah kehadirannya tak lebih dari angin lalu. Tangannya mengepal. Dada Fadil sesak. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia sadar betapa besarnya kesalahan yang telah ia buat. Ia kehilangan sosok yang selama ini diam-diam masih menjadi poros pikirannya. Ia memutar kemudi perlahan. Mobil bergerak menjauh dari gang sempit itu. Tapi pikirannya tertinggal. Di tempat yang sama. Di dapur hangat yang kini tak lagi menerima kehadirannya. Di dalam dapur, Alia kembali ke rutinitas. Tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang mengganjal sejak Rani datang kemarin. Bukan kemarahannya, karena itu sudah lama ia lebur, melainkan kesedihan yang dalam. Alia mencintai Rani. Selalu. Sejak kecil, mereka seperti bayangan satu sama lain. Alia menjadi kakak, pelindung, penenang, dan Rani, adik manja yang tak pernah jauh dari lengannya. Namun waktu dan keadaan memisahkan mereka. Rani memilih jalan yang salah. Dan meski Alia telah memaafkan, ia tahu hubungan mereka tak akan pernah kembali seperti dulu. Malam itu, setelah dapur tutup, Alia duduk sendiri di teras kecil. Langit cerah, tak ada hujan, tapi hatinya tetap basah oleh kenangan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tak ia simpan, tapi tak asing. Bolehkah aku bicara? Hanya sebentar. Fadil. Alia menatap pesan itu lama. Lalu menaruh ponselnya kembali tanpa membalas. Ia tahu cepat atau lambat Fadil akan mencoba mendekat. Tapi ia tidak tahu apakah hatinya siap menerima kenyataan bahwa laki-laki itu belum selesai dengan masa lalunya. Keesokan harinya, Fadil datang langsung. Ia berdiri di depan gerbang dapur dengan wajah lelah dan mata merah. Alia yang baru saja selesai mengantar pesanan menatapnya datar dari kejauhan. Langkahnya pelan, tak tergesa. Ada apa kamu kesini? Tanyanya tenang. Aku cuma mau bicara. Sebentar saja. Tolong. Alia membuka gerbang, tapi tidak mempersilahkannya masuk. Mereka berdiri di teras. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini. Tapi sejak kemarin, aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku sadar, aku udah hancurkan hidup kamu. Alia. Alia menatap Fadil dengan mata yang tak lagi penuh luka, tapi juga tak lagi menyimpan kasih. Dan kamu baru sadar itu sekarang.
Fadil mengangguk pelan. Aku pikir dengan menikah Rani, semua akan lebih baik. Tapi ternyata tidak. Rumah tangga kami kosong. Dia selalu merasa bersalah. Dan aku terus hidup dalam bayang-bayang kamu. Kamu menyesal, Fadil? Tanya Alia pelan. Lebih dari apapun. Setiap malam aku berharap waktu bisa diulang. Aku berharap aku bisa kembali ke hari itu, dan bilang ke kamu, jangan tanda tangani surat itu. Tapi kamu tahu, hidup nggak semurah itu. Alia mengangguk kecil. Benar. Hidup tidak semurah itu. Aku tahu aku nggak berhak. Tapi kalau suatu saat kamu bisa, aku ingin kita bicara lagi. Lebih dari ini. Alia menghela napas lama, lalu menatapnya tajam. Kamu tahu kenapa aku bisa sembuh, Fadil? Fadil terdiam. Karena aku tidak menunggu kamu kembali. Karena aku membangun hidupku tanpa berharap kamu menyesal. Dan sekarang kamu datang, bukan untuk memperbaiki, tapi hanya untuk merasa lebih baik. Fadil tertunduk. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu adalah satu-satunya yang pernah benar-benar mencintaiku. Alia tersenyum kecil. Sayangnya, cinta tidak cukup, tidak pernah cukup, jika tidak disertai keberanian untuk memilih yang benar. Ia menatap Fadil dalam. Pulanglah, perbaiki yang bisa kamu perbaiki. Jangan datang ke sini lagi. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu bukan undangan untuk kembali. Fadil memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Alia menutup gerbang perlahan. Dan kali ini, tidak ada yang memohon. Tidak ada air mata. Hanya diam. Dan diam itu jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, Rani duduk sendiri di kamar. Pesan dari Fadil belum dibalas. Sejak kemarin suaminya pulang larut dan tak banyak bicara. Aura di rumah makin berat. Dan batinnya makin terkoyak. Alia tak membencinya. Tapi itu justru menyakitkan. Karena dari semua luka yang ia timbulkan, Alia masih memilih memaafkan. Tanpa tuntutan. Tanpa syarat. Tapi Rani tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Dan tidak semua kesalahan bisa ditebus. Ia melihat cermin. Wajahnya pucat. Mata sembab. Ia bukan lagi perempuan yang dulu merasa telah memenangkan segalanya. Ia kini hanya bayangan dari apa yang pernah ia rebut dengan paksa. Dengan suara tercekat, ia menulis pesan. Kak, boleh aku bantu di dapurmu? Aku nggak butuh bayaran. Aku cuma ingin belajar hidup seperti kamu. Alia membaca pesan itu keesokan paginya. Ia tidak langsung menjawab, tapi tangannya bergerak menekan tombol. Datang jam 6. Kita mulai dari bagian cuci piring. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah 7 tahun penuh luka, dua perempuan itu berdiri di dapur yang sama. Bukan sebagai kakak dan adik yang terpisah oleh pengkhianatan, tapi sebagai dua perempuan yang akhirnya sama-sama belajar, bahwa kebahagiaan bukan milik mereka yang memenangkan cinta, tapi milik mereka yang memilih untuk tetap utuh meski dihancurkan. Dan di tempat lain, Fadil berdiri sendiri di kantor, memandangi jendela tinggi. Dunia berjalan, tapi ia tertinggal. Ia pernah memiliki segalanya. Tapi karena keserakahannya, kini ia hanya punya satu hal. Penyesalan. Itulah satu-satunya hal yang kini tersisa dalam hidup Fadil. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela kantor, melihat bayang-bayang seorang pria yang telah menukar cinta sejati demi kehendak keluarga. Seorang pria yang kini hanya bisa berdiri sendiri, menyaksikan dunia terus berputar tanpa dirinya di dalamnya. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuannya terakhir dengan Alia. Tapi bayangan perempuan itu masih terus menghantuinya. Cara Alia berbicara dengan tenang, tatapan matanya yang tak lagi menyimpan luka, justru membuat Fadil merasa makin kecil, makin kalah. Ia sempat berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Bahwa luka bisa ditambal dengan pernikahan baru, status sosial, atau bahkan harta. Tapi kini ia sadar, waktu hanya menyembuhkan bagi mereka yang mau berubah. Dan Fadil belum pernah berubah. Ia hanya bersembunyi di balik keputusan yang ia kira akan menyelamatkannya.
padahal justru menjerumuskannya lebih dalam. Sementara itu, dapur kecil milik Alia justru makin hidup. Hari itu dapur dipenuhi aroma sambal goreng ati dan opor ayam. Beberapa karyawan lalu lalang menata pesanan besar untuk sebuah acara kampus. Di pojok dapur, Rani sedang mencuci tumpukan peralatan kotor. Tangannya mulai kapalan, kulitnya memerah, tapi tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia tahu, ini bagian dari penebusannya. Dan ia juga tahu, Alia tidak memberinya kemudahan. Tapi itu bukan karena dendam. Justru karena Alia ingin Rani merasakan sendiri bahwa kehidupan tidak bisa dicuri seperti cinta. Bahwa semua harus diperjuangkan dengan jujur. Gimana, masih kuat? Tanya Alia sambil berjalan melewati tempat cuci. Rani mengangguk cepat. Masih, Kak. Alia tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis lalu kembali ke kompor. Hubungan mereka perlahan membaik. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan waktu yang diisi kejujuran. Rani bekerja dari pagi hingga sore, membantu apapun yang ia bisa. Dan Alia, tanpa banyak bicara, mulai membuka sedikit demi sedikit tembok yang pernah ia bangun rapat. Namun bukan berarti semuanya mudah. Pada suatu sore, setelah dapur tutup, Rani memberanikan diri mendekati Alia yang sedang duduk di teras. Kak, boleh aku tanya sesuatu? Alia menoleh pelan. Apa? Pernah enggak Kakak berpikir untuk membalas semua yang aku dan Fadil lakukan? Alia terdiam. Matanya menatap langit yang mulai berwarna jingga. Lama ia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Pernah, jawabnya akhirnya. Tapi rasa sakit itu sudah cukup menghukum kalian. Aku nggak perlu melakukan apa-apa untuk membuat kalian merasa hancur. Hidup sudah melakukannya lebih baik dari yang bisa aku bayangkan. Rani menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Aku minta maaf. Kak, aku tahu minta maaf pun sebenarnya nggak cukup. Alia menatap adiknya. Kamu salah. Tapi kamu datang kembali. Dan kamu mau berubah. Itu cukup untukku. Tapi jangan pernah mengira bahwa kita akan kembali seperti dulu. Ada luka yang sembuh, tapi tetap meninggalkan bekas. Rani mengangguk, menahan tangisnya. Ia tahu, itu bukan penolakan, tapi kejujuran. Dan untuk itu, ia bersyukur. Beberapa hari kemudian, Fadil datang lagi. Kali ini ia tidak berdiri di depan gerbang. Ia duduk di kursi plastik luar dapur, menunggu seperti pelanggan lain. Tak lagi dengan jas rapi. Wajahnya lelah. Rambutnya sedikit berantakan. Alia keluar dengan nampan berisi jus dan kotak makan. Ia menoleh sekilas, lalu berjalan mendekat. Kamu pesan makanan? Tanyanya datar. Boleh aku pesan waktu kamu 5 menit saja? Alia duduk, tapi menjaga jarak. Tak ada senyum, tapi juga tak ada kemarahan. Aku bercerai dari Rani. Alia hanya mengangguk kecil. Tak terkejut. Sudah lama dia ingin pergi. Tapi dia tetap bertahan. Mungkin karena rasa bersalahnya padamu. Tapi akhirnya dia sadar. Kami sama-sama tidak bahagia. Alia menarik napas. Jadi kamu kesini mau apa, Fadil? Aku tahu aku terlambat. Tapi aku cuma ingin bilang, kamu benar. Cinta saja tidak cukup. Dan sekarang, aku hidup dalam sisa dari semua yang pernah aku tinggalkan. Alia menatapnya. Lama. Lalu ia berkata pelan tapi tajam. Kamu tahu, yang paling menyakitkan dari semua ini bukan karena aku ditinggal. Tapi karena aku tidak dianggap cukup baik. Bahkan oleh orang yang paling aku cintai. Kamu membuatku merasa tidak pantas. Tapi hari ini, aku berdiri karena aku belajar mencintai diriku sendiri. Fadil menunduk. Tangannya gemetar di atas paha. Suaranya parau. Kamu sudah bahagia sekarang. Alia tersenyum kecil. Aku belum sepenuhnya sampai. Tapi aku sedang menuju ke sana. Tanpa kamu. Dan tanpa siapapun yang tidak menghargai luka yang sudah kusembuhkan sendiri. Fadil tak bisa membalas. Ia berdiri perlahan. Kalau kamu butuh bantuan atau sesuatu. Alia menoleh tajam. Aku tidak butuh apa-apa dari kamu,
Fadil, jika kamu sungguh menyesal, cukup berhenti datang ke tempat ini. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku sudah selesai dengan kamu. Fadil mengangguk. Matanya basah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia pergi dengan langkah berat, tak menoleh sedikit pun. Dan kali ini, benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian, dapur Alia berkembang lebih pesat. Ia membuka cabang baru di kota tetangga, dan Rani menjadi kepala operasional di sana. Perempuan itu terus membuktikan diri. Ia tak lagi hanya menebus kesalahan, tapi membangun kehidupan baru dari reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Alia sering berdiri di depan dapurnya saat sore, memandangi anak-anak yang datang mengambil makanan gratis setiap Jumat. Wajah-wajah polos penuh tawa itu selalu berhasil menghapus bayang-bayang kelam di masa lalunya. Hidup tidak pernah benar-benar kembali ke titik awal. Tapi Alia tahu, kebahagiaan yang ia genggam hari ini adalah bentuk tertinggi dari balasan. Bukan karena ia membalas dengan sakit yang sama, tapi karena ia memilih untuk berdiri di atas luka, tanpa membiarkannya menariknya jatuh lagi. Dan mungkin,